Mama, halo Bunda, selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Ngapain nih? Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Francesca Yohana. Saya dokter spesialis anak dan saya saat ini berpraktek di daerah Bekasi di Rumah Sakit Harapan Keluarga. Nah, saya mau sapa-sapa dulu nih yang udah join ya. Udah ada Mama Sandela Karera, Mama Cici Manda. Halo semua. Hari ini kita bakalan ngobrol santai aja ya Mam, tentang topik yang katanya sih sering bikin panas nih di antara menantu perempuan. Apalagi kalau bukan gimana caranya bonding dengan mertua pada saat kita mengasuh anak-anak ya, si kecil kita yang baru saja dilahirkan. Menarik kan? Makanya Mama dan Bunda sekalian jangan lupa siapin catatan ya, karena akan banyak topik yang saya akan bahas di sini. Oh ya, nanti juga akan ada hadiah ya, untuk pertanyaan yang menarik dan siapkan saja pertanyaan sesuai topik. Oke? Jadi saya tuh dikasih tahu nih ya sama Mimanya Halo Bumil. Katanya dia sering dapet DM seperti ini nih DM-nya. Mima, sebentar lagi Dede kecil kan mau lahir. Inginnya dibantuin ibuku pas merawat Dede. Tapi aku tuh masih di rumah mertua. Gimana ya? Pusing aku tuh. Selama hamil aja udah dicerewetin terus. Gak sejalan aku tuh sama mertua. Gimana ya Mima? Takutnya aku malah baby blues. Gimana ya? Kemudian yang kedua nih, Mima mertuaku nih nyuruh ini, nyuruh itu ya. Nanti kalau Dede lahir harus begini, harus begitu ya, pusing. Nah, Mama Bunda, ayah sekalian, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mama Bunda sekalian di rumah, saya ada beberapa hal poin yang ingin saya sampaikan ya, sebagai bekal buat Mama Bunda sekalian yang saat ini mungkin lagi hamil ataupun baru saja melahirkan ya, ini berkaitan dengan bagaimana Mama Bunda dan bersama dengan mertua mengasuh bayi yang baru lahir. Baik, saya akan membahas tentang apa saja yang harus diperhatikan oleh Mama Bunda dan ayah sekalian pada saat merawat si kecil yang baru saja dilahirkan ya. Jadi si kecil ini baru dilahirkan setelah 9 bulan di kandungan Bunda ya. Sungguh sebuah perjuangan baik bagi Bunda, bayi maupun keluarga ya. Karena selama 9 bulan ini pastinya banyak hal-hal yang terjadi ya, yang bisa mengganggu kesehatan Bunda sekalian. Misalnya morning sickness ya, mual, tidak enak makan, tidur juga terganggu. Ini semua bisa merupakan efek dari perubahan hormonal yang terjadi pada Mama Bunda selama hamil ya. Jadi 9 bulan itu setelah bayi dilahirkan ya, suaranya kekecilan ya. Oke, digedein dikit ya. Jadi kalau tadinya Bunda sekalian melihat Dede itu dari USG, dari dokter kandungan ya, sekarang setelah melahirkan langsung bisa menggendong, melihat tendangan kakinya ya, bisa melihat cantiknya Dede kecil ini ya, mirip siapa, mirip papanya atau mirip ibunya gitu ya. Nah, setelah bayi dilahirkan ada beberapa poin yang harus Mama Bunda sekalian dan ayah dan keluarga perhatikan ya. Apa saja itu? Kita lihat dari kondisi yang menjadi alasan terjadinya persalinan ya. Maksudnya apa nih? Nah, Bunda sekalian,
tentunya bisa menentukan dari sejak awal. Persalinannya dilakukan secara spontan ya, lewat saluran yang menghubungkan antara rahim dengan dunia luar ya, pervaginam istilahnya, atau secara sesar. Mengapa kita perlu memperhatikan ini? Iya, karena ada perbedaan faktor resiko ya terjadinya gangguan masa transisi pada bayi-bayi yang dilahirkan secara spontan maupun secara sesar. Masa transisinya seperti apa nih? Ya, ini harus dikenal nih oleh mama, bunda, dan ayah sekalian. Pada bayi-bayi yang lahir spontan, masa transisi yaitu masa di mana bayi itu sudah nyaman di dalam kandungan ya, semua dipasok oleh mama bunda sekalian, dari nutrisi, oksigen atau zat-zat yang harus dibuang itu semuanya dilayanin oleh bunda. Nah, dia dilahirkan maka dia harus mengusahakan semuanya itu sendiri. Nah, ini disebut masa transisi. Pada bayi-bayi yang terlahir spontan, masa transisi ini sebagian besar bisa dijalani dengan berhasil ya. Jadi bayi bisa beradaptasi dengan lingkungan luarnya ya, dalam hal mempertahankan suhu badannya, tidak kedinginan, kemudian mempertahankan gula darahnya dengan baik ya, bisa bernapas dengan baik ya. Itu karena masa transisi ini dilewati dengan baik ya. Beda halnya ya mama bunda yang persalinannya dibantu secara operasi sesar. Nah, operasi sesar ini ya tentu saja diputuskan oleh dokter kandungan ya atas persetujuan keluarga, itu dengan indikasi tertentu ya, ada maksudnya kenapa harus dilakukan sesar. Karena ini kan prosedur yang invasif, prosedur yang lebih beresiko dibandingkan persalinan yang normal. Biasanya dokter kandungan menyarankan untuk melakukan operasi sesar itu pada kasus-kasus risiko tinggi, misalnya ibu dengan hipertensi, kemudian infeksi dalam kandungan ya, yang ketika itu dipertahankan lebih lama itu akan beresiko terhadap kelangsungan hidup mama bunda maupun bayi. Ya, pada persalinan sesar ini bayi-bayi lebih sering mengalami gangguan pada masa transisinya. Ya, mengapa ini terjadi? Iya, pada saat bayi dilahirkan secara sesar itu tidak terjadi yang namanya squeezing pada jalan lahir. Beda halnya dengan bayi-bayi yang dilahirkan secara spontan, pervaginam. Jadi bayi itu melalui lorong saluran persalinan ya, itu yang relatif sempit untuk ukuran tubuhnya, dan pada saat dia terdorong di saluran itu maka terjadi squeezing terhadap badannya, dan itu akan membantu proses pembersihan cairan dalam parunya, sehingga resiko untuk terjadi sesak setelah persalinan itu lebih rendah dibandingkan bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar. Karena pada bayi-bayi yang dilahirkan sesar itu tidak terjadi proses squeezing ya, sehingga apa yang terjadi yang perlu ayah bunda sekalian perhatikan pada bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar. Coba perhatikan pada jam pertama, kedua, bahkan pada jam selanjutnya ya, mungkin 12 jam atau keesokan harinya. Apakah ada tanda-tanda sesak ya, yang sebagian besar disebabkan oleh karena kemampuan membersihkan cairan parunya yang tidak optimal pada persalinan sesar ini. Ini disebut sebagai TTM ya. Ini derajatnya bisa ringan, bisa juga berat, dan inilah yang harus mama papa sekalian perhatikan. Apakah ada gejala sesak pada bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar? Kalau iya, maka tenaga kesehatan baik perawat maupun dokter akan menyarankan penggunaan oksigen atau mesin yang lebih kompleks untuk membantu supaya bayi-bayi ini tidak mengalami sesak yang lebih berat lagi ya. Kemudian apa yang mendasari mama bunda juga harus memperhatikan hal-hal yang terjadi setelah bayi itu lahir ya. Coba kita lihat dari lamanya kehamilan. Ada istilah bayi lahir cukup bulan, ada juga istilah bayi lahir prematur. Nah, dua golongan bayi ini memiliki resiko juga yang berbeda ya. Pada bayi yang dilahirkan prematur
ini semua organnya belum matang, paru-paru, jantung, saluran cerna, ginjal, ya, dan sebagainya. Otak juga belum terorganisasi dengan baik karena organnya belum matang. Beda halnya dengan bayi-bayi yang dilahirkan cukup bulan, yaitu usia 37 minggu atau lebih. Kalau bayi prematur kurang dari 37 minggu, ya. Nah, bayi-bayi yang dilahirkan secara matang, ya, cukup bulan, itu sebagian besar itu bisa melalui masa transisinya dengan baik. Beda halnya dengan bayi-bayi prematur, ya, dia lebih sering mengalami morbiditas atau bayi mengalami sakit, ya. Bayi yang terlahir sakit, ya, banyak terjadi pada bayi-bayi prematur. Paling sering adalah terjadinya sesak pada bayi-bayi prematur. Hal ini disebabkan oleh karena paru-paru bayi prematur itu strukturnya kaku. Kalau mama bunda sekalian pernah melihat balon yang baru kita beli, ya, itu kan kaku. Kalau pertama kita tiup itu pasti kaku, ya. Nah, ini terjadi pada bayi-bayi prematur, ya, sesak. Bagaimana ayah bunda bisa tahu dia sesak? Coba dilihat frekuensi nafasnya lebih dari 60 kali per menit, atau tarikan dinding dadanya itu tertarik sangat dalam, ya, atau terdengar suara merintih, ya, gitu, ya, itu tanda-tanda ada distress nafas, ya, ada gangguan pada paru-paru pada bayi prematur, dan ini harus segera ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan dan pemberian oksigen sebagai alternatif tata laksana yang tepat. Jika ini dilakukan terlambat, maka bayi prematur ini bisa jatuh pada kondisi yang lebih berat lagi dan bisa mengancam kehidupannya. Lalu kemudian pada bayi-bayi yang dilahirkan secara sesar itu juga lebih sering, coba mama bunda sekalian harus perhatian juga, ya, lebih sering mengalami gangguan pada gula darah, ya, istilahnya hipoglikemi, gula darahnya jadi rendah, gitu. Sebetulnya persalinan spontan itu juga memiliki resiko. Bayi-bayi yang dilahirkan secara spontan juga memiliki resiko yang sama. Bayi yang bagaimana yang memiliki resiko yang lebih tinggi, ya, artinya sering nih terjadi gula darahnya drop, ya, gula darahnya rendah. Ini perhatikan pada bayi-bayi yang berat badannya rendah, ya, di bawah 2,5 kg, ya, atau pada bayi besar, pada bayi yang berat badannya 4 kilo, 5 kilo, ya. Nah, itu jika mama bunda sekalian melahirkan bayi dengan golongan seperti ini, jangan lupa menanyakan berapa gula darahnya, karena pada bayi ini, kelompok ini sering sekali terjadi gangguan gula darah, dan kalau ini tidak ditangani, ini akan menyebabkan kelainan-kelainan yang lebih lanjut. Misalnya bayi tampak lemah, refleksi sarafnya juga kurang, atau bahkan tanda-tanda yang lebih berat bisa terjadi, yaitu bayinya kejang atau berhenti nafas, ya. Oke, kemudian untuk bayi-bayi yang tidak mengalami gangguan sama sekali dalam hal masa transisinya, itu bisa langsung dilakukan rawat gabung dengan mama bunda sekalian, ya. Namun tetap harus ada hal-hal yang perlu dikenali dan diketahui oleh mama bunda sekalian dan ayah, ya, pada bayi-bayi yang sudah berhasil melewati masa transisinya. Apa saja itu? 1, coba pantau apakah kecukupan nutrisinya itu sudah didapatkan oleh bayi kita, ya. Bayi kita harapkan konsumsinya ASI, ya, ASI eksklusif. Dari sejak awal dia konsumsinya ASI. Sudah cukupkah ASI itu, ya? Bisa dilihat dari tanda-tanda sebagai berikut. Misalnya ayah bunda menghitung berapa kali nih buang air kecilnya, ya, minimal 4-6 kali per hari, ya. Terus kemudian pada saat menetek, setelah selesai menetek, ya, rata-rata menetek yang cukup itu 10-15 menit. Itu artinya rata-rata waktu yang digunakan 10-15 menit itu ASI yang didapatkan oleh bayi itu sudah cukup, ya. Setelah 10-15 menit bayi itu akan tampak
tenang, yang tadinya rewel, lapar menjadi tenang ya, tidurnya juga lebih nyenyak ya. Satu lagi tanda yang lebih objektif, artinya bisa lebih bisa dipercaya ya bahwa ASI kita tuh cukup, yaitu dengan menimbang secara rutin ya. Bayi-bayi yang prematur ya, itu minimal setiap harinya itu bisa meningkat berat badannya sebanyak 20-25 gram per hari gitu. Kalau bayi yang cukup bulan sekitar 30-35 gram per hari gitu ya. Jangan takut juga ya, ini sering juga dikeluhkan berat badan bayi saya kok menurun ya dok, pada kontrol hari keempat atau kelima turun berat badannya, tapi bayinya kelihatan happy aja. Kira-kira itu bermasalah nggak? Ini bisa normal ya apabila penurunan berat badannya itu tidak melebihi dari 10% dari berat badan pada saat lahir, itu masih dibolehkan. Hal ini disebabkan oleh karena pada bayi-bayi baru lahir seminggu pertama itu cairan tubuh bayi baru lahir itu akan dikeluarkan lewat air kencingnya ya, itu menyebabkan penurunan berat badan sebanyak kurang dari 10%, dan ini tidak masalah. Nanti setelah 1 minggu bayi akan minum dengan cukup dan berat badannya semakin meningkat dan mencapai berat badan lahirnya. Nah, itu mesti mama, bunda, ayah juga ketahui ya. Lalu bagaimana nih menilai bayi-bayi kita tuh ternyata nggak cukup nih kebutuhan nggak cukup asupan ASI-nya ya. Itu bisa dilihat dari buang air kecilnya kok jarang ya, sehari cuma sekali ya, dilihat popoknya kok kering, lalu dilihat lagi jam berikutnya kering. Nah ini hati-hati, mungkin ini cairannya kurang, ASI-nya juga kurang gitu ya. Lalu warna air kencingnya kok kuning pekat ya, itu juga salah satu tanda ASI kita kurang ya, asupan nutrisi kurang. Lalu si kecil kalau diraba di ubun-ubunnya ya cekung, itu juga. Terus kemudian dari kelopak matanya juga tampak cekung ya. Hati-hati dengan gambaran-gambaran seperti itu. Bila itu terjadi ya, ditambah dengan mungkin bayi tampak lemah, menetek juga kurang bersemangat, lekas bawa bayi-bayi kita itu ke dokter spesialis anak atau layanan kesehatan terdekat untuk memastikan kondisinya itu normal atau tidak normal. Kemudian juga yang mesti diperhatikan pada saat bayi lahir itu adalah pola buang air besar. Ini juga sering ditanyakan oleh mama bunda sekalian. Buang air besar bisa sampai 8 kali dok, cair. Tapi bayinya happy aja, kelihatan netek kuat gitu ya, bobotnya juga tenang. Nah, itu sebetulnya masih normal ya mama bunda sekalian, dan ayah juga perlu ketahuin ada 2 pola buang air besar pada bayi-bayi baru lahir ya. Bisa setiap hari ya, dimana setiap hari itu bisa lebih dari 3 kali dan konsistensinya juga cair. Bisa juga nggak setiap hari ya, nggak setiap hari itu bisa 3 hari sekali atau 5 hari sekali, atau bahkan ada yang 7 hari sekali ya. Kedua pola itu masih bisa dibilang normal kalau ya memenuhi persyaratan. Kalau bayi kita masih tetap kelihatan bugar, lalu kelihatan kuat masih meneteknya ya, tidur dengan tenang, tidak ada demam, tidak ada darah pada fesesnya, nah, itu semuanya masih dalam batas normal gitu ya. Kemudian ada juga yang mesti kita perhatikan tentang waktu tidur bayi. Waktu tidur bayi baru lahir itu berkisar antara 16-17 jam ya, per harinya. Itu terbagi pada saat dia tidur malam sekitar 8,5 jam ya, atau pada tidur siang hari sekitar 8 jam ya. Ini akan terus seperti itu ya. Sebagian besar waktunya memang untuk tidur. Ini bukan tanpa maksud loh. Jadi pada bayi baru lahir itu memang diperlukan konsentrasi hormon pertumbuhan yang tinggi. Ini untuk membackup kecepatan pertumbuhan pada bayi baru lahir ya, dimana kadar tertinggi dari hormon pertumbuhan itu bisa dicapai pada saat bayi bisa tidur tenang gitu ya. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa bayi itu membutuhkan waktu tidur yang lebih panjang ya. Jadi kita mesti menjaga lingkungan supaya bayi itu bisa
tidur dengan tenang supaya hormon pertumbuhannya bisa terproduksi secara optimal dan pertumbuhan badannya bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Pada saat bayi-bayi kita itu tidur dengan panjang ya, sebetulnya ada keuntungannya buat mama bunda ya yang sudah lelah mungkin ya menyusui pada saat malam hari, itu bisa dimanfaatkan ikut tidur juga ya. Jadi bayi tidur, mama bunda ikut tidur, nanti bayi bangun, mama bunda ikut bangun, segera menetein gitu ya. Dan jangan lupa pada bayi-bayi kadang-kadang keasikan tidurnya ya. Ada baiknya juga mama bunda membangunkan bayi ya, bisa dengan membangunkan dengan menepuk-nepuk badannya, kemudian mengangkat bayi dengan main ayun atau menaruh di pangkuan ya, supaya dia tersimulasi untuk bangun dan menetek gitu. Ya, dekatkan mulut pada puting payudara supaya bayi bisa tersadar bahwa saatnya loh kamu itu menetek gitu ya. Lalu ada juga yang menanyakan berbagai alasan bayi itu menangis ya. Digendong salah, ditaruh juga salah gitu ya, nggak ada yang benar gitu. Jadi sebetulnya ada alasan mengapa bayi itu menangis. Jadi menangis itu sebetulnya adalah cara bayi untuk mengungkapkan ketidaknyamanannya ya. Dia tidak bisa bicara, hanya bisa menangis. Tugas kita ya mama bunda sekalian, ayah juga mertua, menghafal sebetulnya ya jam-jam lapar dia. Jam-jam lapar itu sebetulnya itu bisa ditunjukkan oleh bayi dengan menangis ya. Bayi-bayi ASI ini lebih sering dia itu lapar karena ASI itu sifatnya lebih cepat untuk diserap oleh saluran cerna bayi, sehingga lebih cepat diserap, sehingga lebih cepat pula dia lapar ya. Sehingga dia bisa menunjukkan dengan menangis ya. Kemudian kadang-kadang bayi itu gelisah ya, ditinggal sendiri karena mungkin popoknya lagi basah ya, atau dia kegerahan, bajunya terlalu ketat, dipakein bedong siang hari, pakein topi siang hari gitu. Lalu bisa juga karena kedinginan ya, pada bayi prematur khususnya bayi-bayi kecil ya di bawah 2,5 kilo itu gampang sekali dia kedinginan ya, mungkin dia bisa menangis ya, atau juga dia kesakitan ya pada kasus-kasus sariawan, kemudian infeksi di saluran telinga ya, atau ada iritasi yang sering tuh pada daerah diapersnya itu menyebabkan nyeri ya. Atau satu lagi kolik ya, mungkin mama bunda sekalian pernah mendengar kolik pada bayi baru lahir, di mana bayi itu menangis dengan nada tinggi sekali, melengking dan berjam-jam tidak bisa diredakan gitu. Kolik ini biasanya bisa berakhir pada usia-usia 4 bulan. Baik, tidak terasa ya waktu kita. Jadi itu poin-poin yang saya ingin sampaikan pada mama bunda sekalian dan para mertua sebagai bekal pengetahuan ya. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa digali dari ilmu-ilmu tentang bayi baru lahir ya, sebagai bekal dari mama bunda sekalian. Namun waktu yang batasi, jadi sepertinya udah banyak ya mama dan bunda yang langsung pengen tanya-tanya ya. Suara saya gimana nih? Udah kedengeran? Oke. Pertanyaan pertama nih dari Mama Sandela Carrera. Dok, boleh gak sih alat kelamin bayi perempuan tuh kita bedakin? Mertua aku tuh ngebedakin banyak banget gitu. Oke, bedak pada bayi baru lahir ya. Jadi bedak itu kan suatu bahan kimia, dan dia kalau kontak dengan kulit bayi itu ada kemungkinan kulit bayi itu mengalami iritasi. Ya, kita tahu bahwa kulit bayi itu, apalagi bayi prematur, memiliki waktu tertentu untuk dia itu bisa tumbuh menjadi lapisan yang lengkap ya. Jadi kalau dia kontak dengan bahan-bahan iritatif, dia bisa menyebabkan
kulitnya akan terkelupas, kemerahan, ya usia pada bayi prematur tuh lebih sering jadi begitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ya kalau misalnya bedaknya sampai ke area diapers ya, itu bahaya juga, dia akan menutup saluran kencing khususnya pada bayi-bayi yang laki-laki ya. Perempuan juga memiliki resiko yang sama ya. Itu bahayanya bisa menyebabkan infeksi mungkin saluran kemihnya karena aliran air kencingnya itu tidak bisa mengalir dengan lancar ya. Itu bisa menyebabkan pertumbuhan kuman di daerah buangan dari air kemih tersebut ya. Jadi tidak disarankan untuk memberikan bedak ya bayi baru lahir secara berlebihan. Lalu ada pertanyaan juga nih dari Bunda Rika Pavila, bagaimana kita memberitahu mertua agar tidak membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain ya. Suka dibanding-bandingkan bikin hati si ibu sedih. Oke, jadi sebetulnya setiap bayi itu ya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri ya. Mungkin bayi ini memiliki berat badan yang kecil ya, yang ini berat badan gede, tapi sebetulnya semuanya masih dalam range normal ya. Setelah dilahirkan dia normal, hanya beberapa kekhususan saja nih yang membedakan ya. Untuk membanding-bandingkan, saya rasa ini bisa berdampak negatif ya untuk bunda yang merawat, juga untuk bayinya, untuk pertumbuhan emosionalnya. Jadi saran saya tidak membanding-bandingkan seperti itu dari sejak dini sampai pertumbuhan selanjutnya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bunda Maisela Rumende, apa saja tips aman merawat anak agar tidak cekcok dengan pola asuh mertua? Bagaimana tips aman harmonis merawat si kecil agar dia bahagia meski tidak dirawat full? Oke. Jadi cekcok dengan mertua ya dalam hal memberikan perawatan pada bayi baru lahir itu memang sering terjadi ya pada mama bunda di rumah ya. Jadi sebetulnya ini kita kembalikan ke pemahaman awal ya. Jadi mertua itu sebetulnya memiliki niatan baik ya. Pada saat bayi dilahirkan oleh mama bunda, dia juga merasa mau memiliki cucu baru gitu. Dia ingin memberikan yang terbaik buat cucunya ini ya. Tentu saja dengan cara dia ya, cara si mertua. Mungkin pada beberapa kesempatan terdapat gap antara pola asuh mertua dengan pola asuh mama bunda dan ayah. Nah, apabila ini terjadi, mama bunda dan ayah sekalian intinya tetap melakukan parenting stylenya yang sudah disepakati berdua ya, tapi dengan mempertimbangkan tetap mempertimbangkan hubungan yang baik dengan mertua. Jadi perlu diajak bicara tentu saja ya, memperkenalkan alasan-alasan apa yang menjadi dasar mama bunda sekalian menerapkan satu pola tertentu ya, diajak bicara, kemudian alasan-alasannya apa. Dan satu hal yang penting ya, yang bisa mungkin mengubah pikiran dari mertua ya tentang pola asuh terhadap bayi, buktikan bahwa dengan pola asuh dari mama bunda ayah itu bisa melakukan bonding yang baik, pertumbuhan bayi juga berjalan dengan baik seperti itu. Jadi bukti itu harus ditunjukkan ke mertua. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bunda Gusti Agustini 30. Hai dok, bagaimana menjelaskan ke mertua tentang bahaya MPASI dini? Oke, karena mertua tetap ngotot tuh kasih MPASI padahal anak masih 3 bulan. Oke. Jadi secara medis pemberian MPASI yang terlalu dini ya, kurang dari 4 bulan itu memang memiliki resiko ya. Yang pertama, karena saluran cerna dari bayi itu masih belum terbentuk secara optimal, maka jika kita memberikan makanan padat itu tidak akan tercerna dengan baik, dan secara nutrisi dia tidak akan memenuhi secara optimal kebutuhan nutrisi bayi. Kemudian yang kedua,
komposisi yang padat, ya konsistensi yang padat ini akan dicerna secara berlebihan oleh saluran cerna yang bayi di bawah 4 bulan yang masih belum siap mencerna makanan padat. Ini akan bisa menyebabkan satu gangguan yang khususnya dinamakan invaginasi, ya. Invaginasi itu adalah akibat dari gerakan usus yang berlebihan ketika kita memberikan makanan padat pada bayi yang kurang dari 4 bulan, ya. Ini akan menyebabkan bayi mengalami kondisi emergensi dan membutuhkan tata laksana oleh dokter spesialis bedah. Oleh karena itu ini harus disampaikan ke mertua secara baik dan pelan-pelan sehingga tidak berlanjut pemberian makanan padat usia dini tersebut. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mama Novita Putri, Dok, kalau anak baru lahir 1 bulan dicukur semua rambut di kepala itu wajib apa enggak? Soalnya kata mertua itu enggak apa-apa, enggak dicukur semua, tapi kan itu rambut dari rahim, Dok. Oke, untuk mencukur rambut ya sebetulnya itu tidak diwajibkan pada bayi, ya. Boleh cukur, boleh juga tidak dicukur, ya. Kadang-kadang ada satu pendapat ya dari orang tua, kalau dicukur maka rambutnya itu akan tumbuh lebih lebat gitu. Sebetulnya itu tidak benar juga, karena lebat tidaknya rambut itu bergantung pada secara genetik yang diturunkan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mama Syifadila, Dokter, anak bayi usia berapa bulan boleh mandi air dingin? Mertua saya kekeh banget dimandiin air hangat pagi sore. Oke. Untuk memberikan ini sebetulnya ini adalah memberikan lingkungan yang hangat atau dingin gitu ya. Jadi pada bayi-bayi baru lahir itu memang masih kesulitan dia untuk mengatur mengatur badannya supaya tetap hangat, ya. Tentu saja ini kembali disesuaikan dengan kemampuan bayi, ya. Biasanya pada bayi-bayi usia di atas 1 bulan dia sudah bisa memiliki komposisi lemak tubuh yang lebih banyak, kemudian kemampuan otak dalam meregulasi lingkungan yang dingin, ya, itu lebih baik, sehingga apabila kita memberikan lingkungan yang dingin itu otak akan memerintahkan badan untuk menghangatkan diri. Jadi mungkin di atas 1 bulan atau 2 bulan sudah bisa dikenalkan dengan air dingin. Lalu pertanyaan dari Mama Sylvia, infonya baby yang baru lahir dibolehin pakai pampers, tapi ortu pada komplain. Nah, mereka gak setuju, gimana ya, Dok? Oke. Penggunaan diapers, ya. Sebetulnya penggunaan diapers itu memiliki keuntungan juga bila digunakan secara tepat. Jadi pada saat malam hari, pada saat bayi itu harusnya tidur nyenyak, ya, yang sudah saya sebutkan sebelumnya, hormon pertumbuhan itu tinggi kadarnya pada saat bayi tidur nyenyak. Nah, peran diapers itu bisa membantu untuk bayi itu tidak terbangun oleh popoknya yang basah apabila dia menggunakan popok kain, ya. Jadi namun diingat pula, ya, mama bunda harus sering-sering melihat juga setiap 3 atau 4 jam diapersnya. Kalau misalnya diapersnya sudah penuh, memang harus diganti, ya, seperti itu. Lalu ada pertanyaan juga dari Bunda Anna Fadila, apakah benar ketika masih bayi tidak disusui setiap 1 jam sekali, nanti ketika sudah setahun ke atas makannya jadi susah? Oh ya, sebetulnya tidak ada hubungan antara frekuensi minum ASI dengan kesulitan makan pada usia selanjutnya, ya. Jadi ini lebih berhubungan dengan kecukupan dari nutrisi, ya, yang diterima oleh bayi. Yang masing-masing bayi sebetulnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghisap ASI, ya, dari payudara ibu. Ada bayi-bayi yang menghisap ASI bisa tiap 1 jam, ya. Ada juga yang tiap 2 jam, ada juga yang tiap 3 jam, ya. Sebenarnya pada awal-awal kelahiran itu bayi menetek tidak dengan jadwal yang teratur, ya. Kita mengingat bayi itu tidurnya dalam jangka waktu yang lama, sehingga
Kadang-kadang dia 8 jam atau 8 jam baru bangun lalu menetek gitu. Tapi menginjak usia di atas 1 bulan biasanya bayi itu akan menetek dengan lebih teratur tiap 2 atau tiap 3 jam seperti itu. Jadi intinya frekuensi minum ASI itu tidak ada hubungannya dengan gangguan pola makan kemudian hari. Ini ada pertanyaan dari Mama Eva Rosita 278, dok, babyku gak mau dibedong sejak usia 2 hari. Apa benar nanti kakinya gak lurus? Cara bedong yang benar gimana, dok? Oke, masalah bedong. Jadi bedong itu sebetulnya tujuannya untuk menghangatkan suhu bayi, ya. Jadi tidak digunakan sehari penuh, ya. Tidak ada hubungan antara membedong dengan kaki yang pertumbuhan kaki, ya, pertumbuhan kaki yang bengkok gitu. Bahkan dengan melakukan bedong yang salah itu justru menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan dari tulang panggul, ya, displasia. Maka dari itu dilakukan, mama bunda sekalian harus paham cara membedong yang benar. Intinya membedong yang benar itu tidak dalam posisi tangan dan kaki yang lurus, itu kurang tepat. Yang tepat adalah tetap memposisikan bayi, kaki menekuk seperti dalam posisi dalam kandungan, tangan juga mendekati mulut gitu. Dan membedong tidak dalam kondisi yang sangat ketat, ya, karena kondisi yang ketat itu akan bisa mengganggu pernapasan bayi. Demikian, ya. Lalu ada pertanyaan dari Mama Hesti Setianingsi, dok, benar atau mitos? Kata mertuaku kalau busui minum es bisa menyebabkan bayi bisa flu. Oh iya, ini tidak benar. Jadi tidak ada hubungan antara ibu yang suka minum es dengan bayi itu bisa flu, ya. Flu itu kemungkinan bisa disebabkan oleh alergi, bisa disebabkan oleh karena infeksi. Jadi flu itu ditularkan atau memang dia memiliki bakat alergi, ya. Kalau hubungannya dengan apa tadi? Hubungannya dengan ya nggak ada hubungannya dengan itu, ya, dengan yang disebutkan mama sebelumnya. Lalu pertanyaan dari Mama Irawati berhubungan nih sama pertanyaan sebelumnya. Oke. Tapi dok, kalau kulit selagi sensitif pakai pampers, apa boleh pakai minyak kelapa? Ya, mertua bilang harus pakai minyak kelapa. Oke, jadi minyak kelapa itu juga merupakan salah satu zat kimia yang kemungkinan bisa menyebabkan iritasi, ya. Jadi pada saat bayi itu teriritasi, ya, bagian pampersnya lebih baik digunakan obat-obatan yang sesuai dengan petunjuk dokter, ya. Demikian. Kemudian Bunda Ainita, dok, boleh gak sih si kecil dikasih kopi? Katanya mertua kalau dikasih kopi mencegah kejang demam. Oke, ini adalah mitos, ya. Dia 100% mitos. Bayi nggak boleh dikasih kopi, kafeinnya tinggi, dia bisa mengganggu pola tidurnya. Pola tidurnya terganggu pasti akan mempengaruhi hormon pertumbuhan dan pertumbuhannya. Lalu Bunda Rara Rizkia, dok, saya udah punya anak 2, lahir normal semua. Jika diberikan anak lagi, apakah masih aman untuk lahir normal jika mata saya sudah agak rabun? Oke. Sebetulnya indikasi boleh tidaknya untuk aman tidaknya untuk melakukan kehamilan berikutnya itu sebenarnya itu ada ukuran tertentu, ya. Ibu bisa konsultasikan dengan dokter spesialis kandungan, ya, karena memang pada usia mungkin ada pertimbangan usia atau pertimbangan yang ibu bilang mata kabur, ya, itu perlu dieksplorasi lebih dalam mata kaburnya seperti apa gitu. Jadi itu mungkin bisa dikonsultasikan secara langsung kepada dokter spesialis kandungan ibu. Pertanyaan dari Mama Indah, dok, menjemur bayi katanya jam berapa baiknya? Cara bersihin alat kelamin bayi laki-laki gimana buat gak denger nih? Menjemur bayi, ya. Jadi menjemur bayi itu sebaiknya dilakukan sekitar jam 10, ya. Karena itu panjang gelombang dari sinar matahari itu lebih efektif untuk
bukan untuk tujuan menghilangkan kuning ya. Selama ini kan dijemur supaya nggak kuning, tapi ini untuk mengaktifkan vitamin D yang ada di permukaan kulit. Kita tahu bahwa bayi itu sangat membutuhkan ya vitamin D yang bisa aktif oleh sinar matahari ya. Lalu pertanyaan, bagaimana cara membersihkan alat kelamin? Jadi pada setiap kali mandi itu bunda sekalian bisa membersihkan dengan kapas ya, tidak dengan bahan-bahan yang iritatif, dengan kapas dan air hangat. Apabila ada iritasi yang lebih lanjut, itu bisa mama bunda sekalian konsultasikan ke dokter ya, untuk dicarikan solusi yang lebih tepat. Kemudian pertanyaan dari Mama Mitan, Dok, gimana cara menyikapi mertua yang urus baby newborn masih menjunjung tinggi permitosan ya, seperti pakai gurita kencang? Aku kesel dibuatnya. Oke, ini spesifiknya menanyakan tentang gurita kencang ya. Baik, gurita itu tujuannya dulu, itu mitosnya supaya bayi tidak gendut gitu, perutnya tidak buncit gitu ya. Jadi perkembangan ilmu saat ini bahwa penggunaan gurita itu bisa mengganggu pola nafas bayi baru lahir. Yang kita ketahui Mama Bunda, bayi baru lahir itu pernapasannya dominan menggunakan otot perut, sehingga apabila kita melakukan keratan gurita yang terlalu kencang, dia akan bisa kesannya membekap bayi itu, sehingga kesulitan untuk bernapas, apalagi pada saat bayi setelah minum ya, mendapatkan gurita, itu bisa menyebabkan yang namanya aspirasi atau tersedak gitu. Pertanyaan dari Mama Nanda, gimana caranya mengedukasi mertua tentang cara menggendong newborn dengan M-shape? Oke, jadi cara menggendong pada bayi baru lahir itu memang kita posisikan senyaman mungkin ya, dengan posisi antara kepala dan sumbu badan lurus, sehingga bayi itu tidak terancam adanya gangguan pada saluran nafasnya ya. Itu bisa kita ajarin ya si mertua ya, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ya, sampai sama-sama memahamin itu Bunda. Lalu pertanyaan dari Bunda Yasri Datuk, bagaimana ya Dok caranya ngasih pengertian mertua supaya anak kita tidak dikasih makanan sembarangan? Anak masih 7 bulan kadang dikasih coklat. Oke. Jadi sebetulnya ini anak umur 7 bulan ya. 7 bulan itu komposisi makanannya sudah lebih padat ya, maksudnya bubur, tapi masih belum terlalu lumat gitu ya. Anak-anak umur 7 bulan itu harus kita berikan nutrisi yang seimbang ya, untuk menunjang tumbuh kembangnya. Untuk pemberian makanan di luar menu sehat itu memang Mama Bunda dan Ayah sekalian memang harus tegas ya, untuk memberikan aturan ya, tentu saja dengan memberikan edukasi yang tepat pada mertua ya. Untuk pemberian coklat juga hati-hati, pada beberapa anak coklat bisa memicu alergi ya. Kemudian pertanyaan dari Mama Afifah Madani, Dok mau tanya, kata mertua saya baru lahir tidurnya gak boleh pakai AC dulu selama sebulan. Oke. Penggunaan AC sebetulnya tidak dilarang pada bayi, tapi kita harus mengatur ya suhunya paling tidak 26 atau 27 derajat Celcius. Ya, pada lingkungan yang gerah ya, panas gitu, tidak mungkin kita membiarkan bayi kita kepanasan. Bayi kita kalau kepanasan itu juga bisa memicu sesak nafas dan bisa memicu ketidaknyamanan sehingga terus rewel. Jadi penggunaan AC tidak dilarang. Lalu pertanyaan dari Mama Emma Sugianto 27, Dok, wajar gak kalau bayi habis minum ASI selalu muntah? Kata ibu itu wajar, tapi kok setiap kali minum ASI selalu muntah? Oke, muntah pada bayi baru lahir ya. Jadi muntah yang ada muntah yang normal, ada muntah yang tidak normal. Bagaimana membedakan? Muntah yang normal itu muntah yang
tidak mempengaruhi pertumbuhan berat badannya ya. Pertumbuhan berat badan itu yang paling sensitif pada bayi baru lahir itu diukur berdasarkan berat badan ya. Tentu saja itu ada alat ukur yang tersendiri. Jadi masih normal apabila bayi tersebut peningkatan berat badannya masih baik. Dikatakan tidak normal apabila berat badannya sudah melandai atau tidak tumbuh atau naik tapi tidak optimal. Nah, ini muntah yang menyebabkan seperti ini itu disebutnya GERD. Nah, itu harus dikonsultasikan kepada dokter ahlinya ya untuk ditata laksana supaya tidak mengganggu pertumbuhan selanjutnya. Lalu pertanyaan dari Mama Emma Sugianto 27. Udah ya? Oke. Sudah selesai ternyata ya pertanyaannya. Oh, ini masih ada. Pertanyaan dari Mama Rifa Morteza. Dok, emang iya kata mertua aku kalau punduk sama kepala belakang bayi terasa panas itu karena sakit badan. Oke. Ini masalah panas ya, masalah demam pada bayi baru lahir. Jadi kalau kita ingin menentukan si kecil ini demam atau tidak, paling tepat itu menggunakan termometer yang kita pasang di daerah ketiak bayi. Dikatakan demam kalau di atas 37,5 ya. Biasanya kalau di atas 37,5 itu memang demam, bisa disebabkan oleh memang dia sakit atau karena kurang cairan masih. Lalu pertanyaan dari Mama Lucy Novaria, mertua masih ragu terhadap imunisasi, saya bingung harus gimana. Ya, oke. Jadi pada intinya imunisasi itu memang mutlak ya, menjadi satu komponen yang harus diterima oleh bayi kita. Untuk memberikan pemahaman terhadap mertua, lagi-lagi kita harus memberikan pemahaman secara perlahan-lahan. Yang penting bahwa mama, bunda, dan ayah sekalian mengerti apa pentingnya imunisasi, efek sampingnya apa, dan bahayanya apa apabila imunisasi itu tidak diberikan kepada bayi kita, dan ini harus disampaikan secara pelan-pelan terhadap mertua ya. Pertanyaan dari Mama Dwi Sintra, apa benar kata mertua kalau si kecil tidur kepalanya miring terus, gedenya nanti kepalanya bisa peang? Oh ya, oke. Jadi posisi tidur pada bayi itu memang bisa menentukan bentuk dari kepala. Oleh karena itu memang disarankan ya posisi harus dirubah, mungkin bisa dirubah setiap 6 jam atau setiap 8 jam. Namun apabila kita melakukan posisi yang benar ya pada saat bayi tidur ya, posisi peang pada awal-awal usia itu masih bisa diperbaiki, oleh karena sambungan tulang pada bayi itu masih belum benar-benar mengeras ya. Jadi antar tulang kepala itu masih belum terjadi gabungan atau fusi yang menetap ya sampai usia 18 bulan. Di atas 18 bulan mungkin agak susah untuk mengkoreksi kepala yang peang. Pertanyaan dari Mama Nona Ambun, cara memberitahu mertua, aku mempunyai cara sendiri dalam merawat anak tanpa menyinggung. Oh ya, oke. Jadi bagaimana cara kita memberikan edukasi ke mertua supaya tidak tersinggung ya. Yang pertama sekali, jangan memberikan saran secara dengan nada kritik ya, karena pada saat kita memberikan kritik itu akan memberikan perasaan merasa orang mertua itu merasa tidak dihargain, kemudian kecil hati, jadinya tadinya dia berangkat dengan niat baik, jadinya karena terlalu banyak dikritik ya, kasih feedback yang negatif, maka dia akan tidak jadi jadinya membantu kita ya. Jadi lakukan edukasi di waktu yang tepat ya, dalam kondisi yang santai, rileks ya, atau pada saat jalan-jalan dan sebagainya. Jadi intinya situasi itu harus kita bentuk atau kita kondisikan supaya edukasi kita nyampe gitu ke mertua tanpa mengganggu hubungan kita dengan orang tua gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Mama Visvara, gimana cara menghadapi mertua yang over ownership ke anak kita? Karena cucu pertama kadang as a mom agak gimana gitu, lebih merasa memiliki berlebihan ya. Oke. Saya rasa semua ibu-ibu ya, baik itu mertua maupun mama
mama bunda sekalian itu merasa lebih memiliki memang ya terhadap anak ya dibandingkan bapak mungkin ya, karena yang mengandung 9 bulan ya secara naluri itu lebih dekat ibu terhadap anaknya. Saya rasa dengan pemahaman ya, berdiskusi ngobrol dengan dengan baik ya dengan mertua, kita ungkapkan saja apa yang menjadi pemikiran kita dan kita cari jalan keluarnya ya. Pertanyaan dari Mama Akib Muhayana, apakah anak yang lahir sesar lebih rentan memiliki alergi, Dok? Kata mertua. Oke. Jadi memang secara data ilmiah memang ada kecenderungan anak-anak yang dilahirkan secara sesar itu memiliki kemungkinan reaksi alergi yang lebih sering ya. Ini berkaitan dengan regulasi jenis antibodi yang berbeda antara anak-anak bayi yang dilahirkan secara sesar maupun secara normal ya. Memang benar seperti itu. Jadi pada bayi yang sesar perlu diperhatikan kemungkinan alergi apabila salah satu atau kedua orang tuanya memiliki penyakit alergi juga. Pertanyaan dari Mama Ibnah Darwis 149, apa ibu yang baru bersalin itu wajib minum jamu? Mertuaku mewajibkan, ada ngaruhnya nggak ke bayi? Oke, ini masalah herbal ya. Jadi kalau di bidang medis itu belum banyak penelitiannya yang membahas tentang pentingnya konsumsi herbal pada ibu-ibu hamil ya. Jadi mungkin tidak termasuk dalam pembahasan ini ya Mama Bunda. Kemudian pertanyaan dari JJ Mumu, Dok, setelah lahiran sesar apa boleh minum jamu? Mertua saya membuatkan saya jamu untuk melancar ASI. Oh sama ya. Ya, jadi sampai saat ini perkembangan ilmu di kedokteran itu masih belum ada data yang menyertakan adakah hubungan positif atau negatif ya antara minum herbal dengan efektivitasnya terhadap ibu menyusui atau ibu-ibu yang post melahirkan. Pertanyaan dari Mama Yulia Purnamasari 759, Dok, gimana solusi biar gak salah terus di mata mertua ketika merawat si kecil kadang sedih? Ya oke, ini sudah ditanyakan sebelumnya dan ini merupakan peristiwa yang sering terjadi ya. Jadi intinya berbicara, komunikasi ya, dan positive thinking terlebih dahulu terhadap mertua, karena memang semua mertua sebetulnya memiliki niat yang baik ya, niat yang baik untuk memberikan kasih sayang terhadap cucunya ya. Namun seringnya itu disampaikan secara tidak tepat ya, dan dampaknya berbeda nih, membentuk gap antara pola asuh orang tua dan pola asuh dari mertua ya. Jadi itu memang harus dilakukan komunikasi dan edukasi yang berulang kali secara intensif. Pertanyaan dari Mama Anissa Dailami, cara ngasih tahu mertua agar tidak termakan mitos-mitos jadul seperti perawatan tali pusar bayi yang benar bagaimana? Oke. Perawatan tali pusar bayi. Jadi tali pusar bayi itu ya biasanya kalau tidak terjadi infeksi, dia tidak memerlukan satu perawatan khusus ya, hanya dibersihkan saja pada saat bayi sambil mandi dibersihkan ya. Tidak perlu dikasih alkohol atau dikasih larutan antiseptik, itu tidak perlu ya, kecuali kalau pada kasus-kasus omfalitis namanya. Jadi itu ada peradangan pada tali pusar dan kulit sekitarnya yang Mama Bunda perlu perhatikan, untuk kemerahan ya. Biasanya bayi pada kondisi seperti itu rewel. Nah, itu harus dikonsultasikan ke dokter, dan kasus seperti itulah yang memerlukan perawatan tali pusar yang khusus. Pertanyaan dari Bunda Widi Cil, Dok, apakah benar penggunaan baby skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit bayi bisa menyebabkan ketergantungan alergi skincare lain? Penggunaan skincare pada bayi tetap saja semua jenis bahan kimia itu memiliki resiko yang berbeda-beda antar bayi ya.
bahan-bahan skincare yang sensitif terhadap satu bayi, tapi pada saat diaplikasikan ke bayi lain tidak masalah gitu ya. Jadi ini tergantung pada respon dari masing-masing bayi tersebut. Oke, sepertinya tadi pertanyaan terakhir ya yang bisa saya jawab karena waktunya memang udah hampir 1 jam. Mudah-mudahan mama dan bunda sekalian bisa lebih percaya diri ya dengan setelah tahu paparan saya dan sharing dari mama bunda sekalian yang lain ya, bisa lebih percaya diri dan siap merawat si kecil bersama dengan mertua ya. Lalu kalau masih ada pertanyaan lagi bisa komen di IGTV Halo Bumil saat video ini di-upload. Dan jangan lupa nanti baca juga ya caption IGTV-nya dan ikutin petunjuknya ya buat mama bunda yang pengen dapat hadiahnya. Kemudian akhir kata, terima kasih atas semua perhatian mama dan bunda sekalian yang udah ikutan hari ini. Semoga bisa bertemu di sesi berikutnya. Saya Dr. Francisca Yohana undur diri dan sampai jumpa.